Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung di slide yang sebelumnya saya sudah menampilkan sedikit dari biodata saya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memaparkan sedikit materi yang saya dapatkan dalam proses perkuliahan ini dalam waktu kurang lebih 1 semester dengan mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi yang dibawakan oleh dosen Ibu Sri Rahayu Amri. Baiklah, langsung saja. Judul materi yang akan saya bawakan yaitu hukum ekonomi dan hukum perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu sendiri adalah perangkat atau peraturan yang mengatur kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Dalam hukum ekonomi terdapat beberapa istilah seperti hukum tentang ekonomi, hukum dan ekonomi, hukum ekonomi pembangunan, dan hukum ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, hukum ekonomi masih merupakan istilah hukum yang terpopuler dan belum digunakan dalam sistem hukum itu sendiri. Hukum ekonomi ini masih berada pada sistem hukum yang digunakan pada hukum dagang dan hukum perdata. Dalam hukum ekonomi itu sendiri terdapat beberapa unsur, yaitu serangkaian peraturan dari undang-undang sampai peraturan pelaksanaannya yang secara substansial mengatur seluruh atau sebagian dari kegiatan ekonomi pada umumnya. Yang kedua itu kegiatan ekonomi yang paling utama seperti distribusi dan kegiatan produksi. Kedua kegiatan ini berada dalam ranah bidang hukum, yaitu publik dan hukum privat. Dan terdapat pula beberapa definisi hukum ekonomi sendiri, seperti jika harga sembako naik, maka barang-barang yang lainnya juga biasa ikut naik. Kedua, apabila suatu lokasi itu berdiri sebuah pertokoan yang besar dengan harga yang lebih murah dibanding toko-toko kecil yang di sekitarnya, maka kemungkinan besar toko kecil yang berada di sekitarnya itu mengalami bangkrut. Yang ketiga itu jika harga Amerika naik, maka perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri itu bangkrut. Yang ketiga, turunnya harga LPG menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Kelima, semakin tinggi uang tabungan, maka jumlah uang yang beredarkan itu semakin menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu hukum ekonomi tersebut juga mempunyai dua aspek, yaitu aspek pengaturan usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Kedua itu aspek pengaturan usaha-usaha pengembangan atau hasil pembagian atau hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan rakyat masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu hukum ekonomi dan ruang lingkupnya. Berdasarkan klasifikasi atau standar industri classification, ruang lingkup ekonomi dapat kita klasifikasi sebagai ada 9 hukum ekonomi dan ruang lingkupnya. Yang pertama itu hukum ekonomi pertanian atau agraria. Yang kedua itu hukum pembangunan. Yang ketiga itu hukum ekonomi industri atau pangan. Yang keempat itu hukum ekonomi bangunan. Yang kelima itu hukum ekonomi perdagangan. Selanjutnya itu hukum ekonomi jasa-jasa, hukum ekonomi prasarana. Selanjutnya hukum ekonomi angkutan, hukum ekonomi pemerintah, termasuk juga hankam dan lain-lain. Dalam hukum ekonomi law atau dalam bahasa
bahasa Belanda juga disebut Economic Right atau CFE, membedakan hukum ekonomi ke dalam dua bentuk, yaitu pertama, hukum ekonomi pembangunan yang menyangkut peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan atau pengembangan kehidupan ekonomi secara nasional, menyeluruh atau merata dan terencana. Yang kedua itu hukum ekonomi sosial yang menyangkut peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata sesuai dengan martabat manusia atau hak asasi manusia yang distribusikan secara adil dan merata. Perekonomian yang memburuk dikarenakan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Jumlah angka kematian yang kian hari kian bertambah, menambah ketakutan di kalangan masyarakat itu sendiri. Anak sekolah kehilangan minat belajarnya. Mahasiswa pun turut merasakan hal yang sama. Sistem perkuliahan secara online ini dirasa kurang efektif, terlebih tidak adanya fasilitas dari kampus yang kami rasakan. Mengingat kisahnya perekonomian saat ini, terlebih minimnya akses internet juga menjadi salah satu hambatan dalam perkuliahan online ini. Akibatnya banyak dari kalangan kami yang ketinggalan proses pembelajaran dan tidak paham dengan materi yang diberikan. Pemerintah harusnya tanggap adil dalam pemberian bantuan ini, terkhusus mereka yang kehilangan pekerjaannya. Banyak dari kalangan mahasiswa yang belum pulang dan belum tersentuh bantuan sama sekali. Kebijakan UKT pun tidak ada, padahal tidak semua dari kalangan kami itu berasal dari kalangan yang mampu. Banyak orang tua dari teman-teman kami yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi ini. Pemerintah harusnya ikut ambil alih dalam masalah ini. Demikianlah video singkat saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.